Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, akan menjelaskan sebuah materi mengenai tools dalam configuration management. Baiklah, slide selanjutnya. Yang dimana mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini, dosen pengampunya adalah Muhammad Ali Bukhari, MT. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Afif Ildiansyah, yang kedua ada Hidayatullah, yang ketiga ada Dea Agustria Ananda, yang keempat ada Ezra Rizdavianti, dan terakhir ada Partogi Saud Martua Panjaitan. Baiklah, pertama mengenai pengertian PowerShell. Ini adalah otomatisasi tugas dan manajemen tugas konfigurasi dari Microsoft, yang terdiri dari shell baris, perintah, dan bahasa script terkait. Awalnya hanya komponen Windows, yang terkenal sebagai Windows PowerShell, dibuat open source dan lintas platform pada 18 Agustus 2016 dengan diperkenalkannya PowerShell Core. Yang pertama dibangun di atas Net Framework, yang terakhir di Net Core. PowerShell ini dikenal dengan nama Microsoft Shell atau MSH, hampir mirip dengan sistem operasi Unix Shell. Namun, ini dibangun atas dasar OOP atau Object Oriented Programming dan rancangan Microsoft Net yang memiliki cakupan yang sangat luas. Microsoft Corporation ini merencanakan untuk meluncurkan PowerShell bersama-sama dengan Windows Vista. Akhirnya, rencana ini dibuat terpisah. Maka PowerShell ini rilis pada semester kedua, yaitu tahun 2006, tepatnya pada tanggal 14 November 2006, dengan jenis sistem operasi Shell. Windows PowerShell ini merupakan gambaran awal dari Microsoft Exchange Servers 2007 dengan cara kerja yang dilakukan melalui interface Shell I dan administrator GUI untuk lapisan pada baris perintah. Microsoft ini telah mengembangkan bahasa scripting pada PowerShell yang dirancang oleh Jeffrey Snopper, Bryce Payette, dan rekan lainnya. Saat ini, PowerShell menjadi proyek open source yang dapat diinstal pada platform Windows, macOS, dan Linux. PowerShell ini juga didasarkan pada Net Framework dan mencakup pada command line, shell, dan bahasa script. Keluaran atau output yang didapatkan berupa format net dan teks. Berikut ada fungsi dari PowerShell itu, yaitu untuk membantu administrator sistem dan power user dalam mengotomasi tugas beserta tas untuk mengelola sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan proses instan lainnya. Nah, adapun perbedaan dari PowerShell dan CMD, yaitu adalah perintah yang dikenal dengan istilah CMD-LETS yang berguna untuk mengatur registry hingga pengaturan Windows Management Instrumentation. Karena mirip dengan bahasa pemrograman, PowerShell ini dapat mengerjakan susunan perintah yang lebih kompleks dibanding dengan CMD. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur PowerShell. Yang pertama ini ada scripting, yaitu fitur yang mendukung mode pemrograman berorientasi objek, sehingga memudahkan pengaksesan oleh aplikasi lainnya. Yang kedua ada CMD-LETS, yaitu fitur ini mendukung pengaturan konfigurasi server seperti running, service, process management, logs, and registry management. Selanjutnya ada simplified, yaitu konsistensi pemanggilan fitur PowerShell dalam command line dengan fitur navigasi GUI memudahkan user mengingatnya. Yang keempat ada powerful object manipulation, yaitu objek yang diakses dan dikonfigurasi dapat dimanipulasi melalui PowerShell atau tools GUI Windows. Yang terakhir adalah extensible interface, yaitu aplikasi atau software yang dikembangkan oleh vendor yang dapat mengakses dan juga memanfaatkan fitur dalam PowerShell. Baiklah, berikut adalah materi cara membuka PowerShell. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Hidayatullah. Kepada Saudara Hidayatullah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Adapun cara membuka PowerShell.
ialah yang pertama bisa dengan menggunakan Start Menu. Buka Start Menu, lalu navigasikan ke All Apps, kemudian scroll ke bawah hingga menemukan folder Windows PowerShell. Buka folder tersebut dan klik Windows PowerShell. Yang kedua bisa menggunakan Search and Cortana. Dengan melalui Search and Cortana ini dapat digunakan untuk voice command atau mengetikkan PowerShell pada kolom search. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan Windows Run. Caranya dengan membuka Windows Run, Windows K plus R, kemudian ketikkan PowerShell. Yang keempat menggunakan command prompt. Cukup dengan mengetikkan PowerShell, maka dapat langsung menjalankan PowerShell langsung dari command prompt. Dan yang terakhir dengan menggunakan File Explorer. Cara terakhir yakni dengan membukanya secara manual melalui Explorer. Navigasikan ke path Windows System 32, Windows PowerShell. Lalu dapat menemukan aplikasi PowerShell. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari PowerShell. Windows PowerShell merupakan shell baris perintah dan bahasa skrip berbasis tugas yang dirancang khusus untuk administrasi sistem yang digunakan oleh para profesional teknologi informasi secara teratur. Bahasa skrip lengkap yang dibuat menggunakan kerangka kerja net. Kita dapat menggunakan Windows PowerShell untuk mengotomisasi sebagian besar tugas administrasi di server Windows atau komputer di rumah. Agar jelas, sekarang Bash juga dapat dijalankan secara langsung di Windows 10 atau Windows 11. Tetapi PowerShell memiliki integrasi yang lebih baik. Meskipun dikembangkan oleh Microsoft dan tersedia secara luas, ia memang memiliki beberapa kelemahan potensial yang mungkin tidak dihargai oleh para profesional TI. Adapun kelemahan atau kekurangan PowerShell itu sendiri adalah yang pertama berbasis objek. Salah satu kelemahan potensial menggunakan Windows PowerShell adalah berbasis objek. Dengan sebagian besar shell, Anda mengandalkan perintah berbasis teks untuk menyelesaikan pekerjaan saat menulis skrip. Jika Anda beralih ke Windows PowerShell, dari beberapa jenis shell lain, Anda harus terbiasa dengan cara berpikir yang berbeda tentang berbagai hal. Ini bisa menjadi masalah yang membutuhkan waktu untuk melewati beberapa pengguna. Yang kedua, risiko keamanan. Kelemahan potensial lain dari menggunakan Windows PowerShell adalah dapat menimbulkan beberapa risiko keamanan potensial. Banyak profesional TI menggunakannya sebagai cara untuk terhubung dari jarak jauh ke komputer dan server lain. Saat terlibat dalam proses ini, PowerShell dapat membiarkan beberapa lubang terbuka untuk pelanggaran keamanan. Ini menciptakan potensi untuk menginstal virus, malware, atau program berbahaya lainnya di server. Jika orang lain yang mengetahui Windows PowerShell terlibat, itu dapat menyebabkan masalah. Kemudian kekurangan selanjutnya ialah web server. Masalah lain dengan Windows PowerShell adalah mengharuskan Anda menjalankan server web di server Anda saat menggunakan fungsi jarak jauh. Ini membutuhkan ruang tambahan di server. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak ingin mengambil lebih banyak ruang dan menetapkan lebih banyak sumber daya untuk di server mereka sendiri. Jika Anda seorang profesional TI yang bekerja untuk sebuah perusahaan, Anda mungkin harus mendapatkan persetujuan dari atasan sebelum ini diizinkan. Kemudian yang terakhir, sulit. PowerShell relatif lebih sulit untuk dipelajari maupun digunakan oleh pemula, terlalu bertele-tele untuk tugas yang mudah. Selanjutnya adalah kelebihan dari PowerShell. Yang pertama itu adalah fleksibel. Meskipun Windows PowerShell memang memiliki beberapa kelemahan potensial, ia juga memiliki sedikit keuntungan. Sebagai contoh, sejak dikembangkan oleh Microsoft, ia semakin terintegrasi ke dalam produk dan layanan Microsoft. Windows PowerShell juga fleksibel dan mudah diadministrasikan setelah Anda mempelajari dasar-dasar bahasa scripting. Ini juga memberi Anda kemampuan untuk menjalankan perintah tertentu yang dirancang untuk berjalan hanya di jaringan lokal jika Anda menggunakan fungsi koneksi jarak jauh dan canggih. Dapat mengotomisasi sebagian besar tugas menu GUI. Sangat ekstensibel melalui add-ons pihak ketiga. Desain modular membuat skrip serbaguna dan dapat digunakan kembali. Dapat berinteraksi dengan komponen sistem seperti registry, dapat digunakan dengan WMI untuk mengelola sistem perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Hidayatullah. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai perintah yang biasa dipakai di PowerShell yang akan dijelaskan oleh Saudara Partogi. Kepada Partogi saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin share screen. Apakah sudah tampil? Sudah. Baik, saya lanjutkan. Berikut adalah perintah atau command line pada Windows PowerShell. Yang dimana di dalam tabel ini yang terdapat komen, cmd-let, dan deskripsi. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Untuk bagian tanda tanya ini, cmd-let-nya where object, memilih objek dari koleksi berdasarkan nilai propertinya. Persen for each object, melakukan operasi terhadap setiap item dalam kumpulan objek input. AC, add content, menambahkan konten seperti kata atau data ke file. SNP, add PSSN, APLN, menambahkan satu data beberapa snap-in Windows PowerShell saat ini. Chat, get content, mendapatkan isi file. Nah, pada bagian ini CD dengan CHDIR ini sama, yaitu untuk sel lokasi, lokasi kerja saat ini ke lokasi yang ditentukan. CLC adalah clear content, menghapus konten item tetapi tidak menghapus item. Clear host, membersihkan tampilan di program host. CLHY yaitu clear history, menghapus entry dari riwayat perintah. CLI yaitu clear item, menghapus konten item tetapi tidak menghapus item. CLP yaitu clear item property, menghapus nilai properti tetapi tidak menghapus properti. GLS adalah clear host, membersihkan tampilan di program host. Nah, pada bagian ini juga copy, CP, CP, dan CPI untuk copy item, menyalin item dari satu lokasi ke lokasi lainnya. CPP, copy item property, menyalin properti dari nilai dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya. Dir, get child item, mendapatkan file dan folder dalam drive system file. Pada bagian ini juga del dengan erase atau disebut juga dengan remote item, menghapus berkas dan folder. Echo yaitu write output, mengirim objek yang ditentukan ke perintah berikutnya dalam pipeline. Jika perintah adalah perintah terakhir dalam pipeline, objek ditampilkan di konsol. GCI adalah get child item, mendapatkan file dan folder dalam drive dan system file. Group objek group yang berisi nilai yang sama untuk properti tertentu. History adalah get history, mendapatkan daftar perintah yang dimasukkan selama saat ini. LS adalah get child item, mendapatkan file dan folder dalam drive system file. MD adalah hadir, membuat item baru. MI, dan pada bagian ini juga MI, move atau MV, move item, yaitu sama dalam pengertiannya, memindahkan item dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pada bagian ini juga untuk RD, RI, RM, dan RMD atau remote time, remove item, ini sama juga dalam sintaknya, yaitu untuk menghapus berkas dan folder. Ren, rename item, mengganti nama item di ruang nama penyedia Windows PowerShell. Select object, memilih properti objek atau objek. Set variable, mengatur nilai variabel, membuat variabel jika variabel dengan nama yang diminta tidak ada. SACM adalah show comment, membuat perintah Windows PowerShell di jendela perintah grafis. PWD get location, mendapatkan informasi tentang lokasi kerja atau tumpukan lokasi saat ini. Dan yang terakhir ada NI yaitu new item, membuat item baru. Kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Partogi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai contoh implementasi yang pernah dilakukan, yaitu kepada Saudara Afif, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari penggunaan Windows PowerShell pada game Genshin Impact dengan bantuan situs website paimon.my. Yang dibutuhkan ialah pertama tentu saja game Genshin Impact-nya tersendiri. Game Genshin Impact-nya, terus Windows PowerShell, dan juga situs paimon.my. Oke, tujuan dari percobaan ini ialah untuk mengimport data dari wish history pada game Genshin Impact ke website paimon.my agar bisa dipantau. Ini adalah skripnya. Di sini saya akan menjelaskan skripnya secara singkat. Pertama di sini ada variable log location yang dimana di sini akan mengambil path berupa data, maksud saya item dari output underscore log.txt. Kemudian di sini ada variable path yang menggunakan command expand environment variables daripada variable log location yang mengambil value dari variable tersebut. Kemudian di sini ada if yang dimana jika
variable path itu tidak ada, dia akan memberikan peringatan write host berupa cannot find the log file. Make sure to open the wish history first. Ini di sini foreground color ini artinya tulisannya akan berubah menjadi warna merah. Selanjutnya ada variable logs. Di sini akan menggunakan command get content. Dia akan mengambil item atau file dari variable path yang dimana itu output underscore log.txt. Selanjutnya ada variable match. Di sini dia akan mencocokkan variable logs dengan kata-kata apakah di depannya ada on get web view page finish yang diakhiri dengan log. Jika ada, dia akan bernilai true. Jika tidak, dia akan bernilai false. Lanjut, di sini ada if lagi. Jika nilai match tadi tidak true atau false, maka dia akan menuliskan peringatan lagi. Dan di sini ada variable with history URL, di mana dia akan mengganti kalimat on get web view page finish pada variable match dengan blank atau kosong. Kemudian dia akan menuliskan write host link dari history URL tersebut dan akan otomatis mengkopikan ke komputer atau laptop kita. Langsung saja saya praktekkan di sini. Di sini kalau kita langsung merunning kodenya, maka dia akan langsung terbuka link menuju yang akan kita kopikan ke pymon.moe setelah kita buka di sini. Langsung saja dipastekan ke sini. Tunggu prosesnya. Baik, di sini prosesnya sudah selesai, akan diminta akan menyimpan data atau tidak. Saya klik simpan di sini. Kemudian dia akan langsung tertampil data berupa berapa total uang yang telah kita habiskan di dalam game itu. Di sini saya meng-spend total 29.000 gems dengan total 187 kali pull. Di sini juga kita bisa melihat persentase dari karakter atau senjata bintang 5 atau bintang 4 yang kita dapatkan. Kemudian juga bisa kita lihat di sini deskripsi lebih lanjutnya, kapan, tanggal, dan waktu yang kita mendapatkannya. Dan pada pool keberapa kita mendapatkannya. Dari situs ini juga kita bisa melihat karakter-karakter yang kita dapatkan dan melihat statusnya. Ya, saya kira cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Afif Gildiansyah. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai contoh implementasi hubungan GUI dengan configuration management yang akan dijelaskan oleh Saudari Ezra Rizda Fianti kepada Terima kasih kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kali ini, saya akan mendemokan suatu pemrograman pembuatan GUI, yaitu Graphical User Interface, yang mana ini adalah komponen visual interaktif pada software komputer yang membuat para pengguna dapat berinteraksi dalam komputernya. Nah, configuration management ini memiliki hubungan terhadap GUI karena pembentukan GUI ini sendiri didasari oleh configuration management. Di sini ada contoh programnya. Kita jalankan saja, kita lihat output-nya. Begini output yang dijalankan. Di sini kita menggunakan PowerShell ISE untuk membuat skripnya. Dan pada output yang telah kita bentuk lewat kode-kode dari script PowerShell ini, bisa kita lihat di sini ada forum yang berjudul tugas akhir semester,
yang isinya bertuliskan rekayasa perangkat lunak. Lalu di sini ada tombol change, yang mana tombol change ini sendiri apabila diketuk 2 kali bisa merubah tulisannya menjadi kelompok 5. Setelah dari outputnya kita beralih ke kode scriptnya. Kita lihat di sini bahwa pada baris pertama dan ketiga adalah pemanggilan untuk pembentukan forumnya. Lalu pada baris keempat di sini ada untuk pembentukan labelnya, yaitu tulisan pada forum itu tadi. Terus di sini ada panggilan untuk pembuatan tombol pada baris kelima. Dan pada baris ke-8 hingga 11, ini adalah kode untuk pembentukan forumnya. Di sini kita bisa melihat bahwa judul forumnya itu adalah tugas akhir semester, seperti yang telah ditampilkan tadi, dengan warna forum berwarna putih, dengan ukuran 700 x 200. Pada baris ke-13 hingga 17, di sini adalah pembentukan dari tulisan pada forumnya. Seperti tadi telah terlihat bahwa tulisannya adalah rekayasa perangkat lunak dengan bentuk tulisan Verdana ukuran 24 dengan style bold atau tebal, dan tulisan itu berada di koordinat X sama dengan 20 dan Y sama dengan 20. Nah, pada baris ke-19 sampai ke-22 di sini adalah kode untuk pembuatan tombolnya. Di sini membuat tombolnya berada di koordinat X sama dengan 120 dengan Y sama dengan 120 dengan judul tombolnya yaitu tombol change. Lalu ini pada baris ke-24 adalah untuk menggabungkan antara tombol dengan tulisannya tadi agar bisa berkaitan dan tombol bisa berfungsi untuk merubah tulisan dalam forumnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam fungsi yang mana pada tulisan di forumnya itu tadi nanti akan bisa berubah menjadi kelompok 5. Setelah itu dikonfirmasi pada baris ke-39 tombolnya agar bisa berjalan. Terus untuk menampilkan tulisannya ditampilkan pada baris 42 sampai dan juga baris 45. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya alihkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ezra yang telah menjelaskan mengenai contoh implementasi dari hubungan GUI dan Configuration Management. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 5 yang telah menjelaskan mengenai PowerShell dan juga contoh implementasinya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan. Saya mewakili teman-teman minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.